Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar merupakan bentuk syukur kepadanya, dan kita berharap usaha yang kita lakukan ini Allah akan berikan tambahan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita surah Al-Balad ayat yang kelima. Tentunya untuk menambah hasanah kajian malam hari ini, kita tilawah terlebih dahulu sebagaimana biasanya surah Al-Balad dari awal hingga nanti akhir. Mari kita buka bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa
ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Alhamdulillah, mudah-mudahan akan memberikan penguatan, kesempurnaan dalam bacaan kita. Jamaah yang berbahagia, kemarin telah kita kaji ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan kabad. Salah satu penjelasan dari lafadz kabad adalah tegak lurus atau sempurna. Tegak lurus ataupun sempurna. Hal ini manakala kita bandingkan dengan penciptaan makhluk yang lainnya. Manusia bisa berdiri tegak lurus, bisa berjalan seimbang dibanding makhluk yang lainnya.
dan ini nyata, ini dapat kita rasakan. Nah, tentunya bagi orang yang beriman dalam menyikapi ini, menyikapi apa? Kabat yang Allah ciptakan tegak lurus sempurna ini, bagi orang beriman tentunya sangat-sangat bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi orang yang beriman. Tapi sebaliknya, bagi orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka akan kufur tentang hal ini. Sudah Allah ciptakan sempurna, bisa berjalan tegak lurus dan seimbang, mereka tetap ingkar dan kufur. Maka pada ayat yang kelima berikut ini Allah berfirman bagaimana? Ayah sabu allayya qadira alaihi ahad. Nah, ayat ini bentuk sikap bagi orang yang tidak beriman. Meskipun diberikan satu kelebihan, diberikan satu kesempurnaan, mereka mengatakan, apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Pertanyaan Allah bagi orang yang ingkar, merasa dia sempurna, merasa dia punya kelebihan, kemudian mereka menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa di atasnya. Ayat ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menjelaskan bahwa manusia dalam diri dan kekuatannya, tolong untuk diperhatikan, bahwa manusia dalam diri dan kekuatannya menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang menguasainya. Luar biasa kan? Seolah-olah sudah tidak ada lagi di atasnya yang berkuasa. Karena apa? Menyangka kekuatan, kesempurnaan yang Allah berikan kepadanya, justru malah menyangka tidak ada seorang pun yang menguasainya. Mungkin karena ia masih di masa remaja. Biasa kan kondisi fisik apa? Kuat, terus gagah dan perkasa.
kekuatan, kesempurnaan, kegagahan, keperkasaannya itu, kalau orang beriman mestinya apa? Bersyukur. Tapi bagi orang yang tidak beriman, justru dia menyangka dirinya serba kuat, maka tidak akan ada lagi seorang pun yang menguasainya. Karena prasangka yang seperti itu, maka akan bisa berbuat sesukanya. Bener kan? Karena merasa tidak ada yang menguasainya, akan berbuat sesukanya. Apa di antaranya? Dia akan merasa angkuh. Jadi muncul bentuk keangkuhan. Angkuh itu apa? Sombong. Merasa angkuh, merasa sombong. Karena apa? Merasa dirinya serba sempurna, serba kuat. Hal ini Allah gambarkan keadaan kaum 'Ad. Nah, Allah gambarkan keadaan kaum 'Ad. Seperti apa gambaran Allah kaum 'Ad? Coba Bapak Ibu buka surah Fussilat. Surah Fussilat. Surah Fussilat. Surah Fussilat. Surah Fussilat. Surah yang keberapa? Berapa? 41. Ayatnya 15. Coba dibuka surah Fussilat, surah yang ke-41, ayatnya 15. Bagaimana Allah berfirman? Fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwatan awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Coba kita lihat bagaimana sikap gambaran kaum 'Ad. Adapun kaum 'Ad, fa amma 'adun, kaum 'Ad, Bapak Ibu, kaum 'Ad itu nabinya siapa? Hah? Siapa? Kaum 'Ad nabinya adalah Hud. Maka mereka apa? Fastakbaru. Apa fastakbaru? Menyombongkan diri fil ardi, di muka bumi, bighairil haqq, tanpa alasan. Nah, disinilah keangkuhan yang tadi di atas kami sampaikan. Kaum 'Ad itu menyombongkan diri
dan kesombongan itu tanpa alasan yang benar. Bagaimana katanya bentuk kesombongannya? Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Man asyaddu minna quwwah. Nah, disinilah. Jadi Allah berikan apa? Berikan apa? Kelebihan kepada kaum apa? Ad. Justru malah kelebihan itu dijadikan satu bentuk keangkuhan dan kesombongan. Siapakah yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, dalam satu riwayat bahwa seseorang dari mereka karena kuatnya itu mampu mengangkat batu yang sangat besar dari sebuah gunung. Kemudian ia mengolahnya, mengolah apa? Batu itu dengan apa yang dia kehendaki. Jadi ambil batu yang besar dari gunung, kemudian dipecah, diolah sesuai dengan kemauannya. Maka mereka itu mengatakan, siapakah yang lebih apa tadi? Besar dan kuat daripada kami. Nah, padahal kebesaran dan kekuatan itu siapa yang berikan? Allah. Tapi justru itu dijadikan satu sandaran kesombongan. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum. Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka? Dia lupa bahwa sebenarnya kekuatan itu adalah Allah yang kasih. Wa asaddu minhum quwwah. Perlu diketahui bahwa Allah yang menciptakan mereka itu adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka. Kalau mereka mengatakan lebih besar, Allah lebih besar lagi. Karena apa? Yang menciptakannya. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda atau kekuatan kami. Sebenarnya yang lebih kuat siapa? Siapa? Allah. Tapi kekuatan Allah itu diapakan? Diingkari oleh kaum Ad. Coba kita lihat kelebihan apa yang Allah berikan kepada kaum Ad. Kok dia menjadi apa? Sombong dan apa tadi? Angkuh. Apa kelebihan kaum Ad? Kaum Ad memiliki kelebihan berupa fisik yang bagus, tinggi, besar, kuat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan kekuatan
seperti kekuatan mereka. Jadi luar biasa. Jadi Allah nggak pernah memberikan kekuatan kepada yang lainnya dibanding siapa tadi? Kaum Ad. Luar biasa. Tapi sayangnya kekuatan itu diingkari kata Allah. Maka Al-Baghawi mengatakan belum pernah diciptakan seperti kabilah ini dalam masalah ketinggian dan kekuatan fisik. Jadi belum ada kaum-kaum selainnya yang kekuatannya, tingginya, besarnya seperti kaum Ad. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, tempat tinggal mereka adalah tempat tinggal terindah dan terbaik serta kokoh. Luar biasa toh? Orangnya bagus, tinggi, kuat, besar, tempat tinggalnya terindah, terbaik serta kokoh. Kira-kira nek sampean diberi nikmat seperti itu seneng ora kira-kira? Nah, sing arep iya sapa? Mung bayangke seneng kan gitu toh. Heeh. Nah, tapi engko nek dikei seperti irinan ya mbah engko. Lah iya terus mbah engko. Kaum Ad justru digunakan sebagai kesombongan dari fisiknya, dari lingkungannya. Mereka ini berlebih-lebihan dalam masalah ini. Apa kelebihannya? Apa? Berlebih-lebihannya di mana? Mereka banyak sekali membangun bangunan yang megah, padahal mereka itu tidak butuh. Jadi membangun bangunan-bangunan yang megah padahal mereka tidak butuh. Berarti tujuannya untuk apa? Untuk apa? Kesombongan dan bermegah-megahan. Dia gak butuh sebenarnya. Iya nek bangun amarga butuh, bangun butuh wajar. Gak butuh. Tapi mereka membangun bangunan-bangunan yang megah. Mereka lakukan itu hanya untuk unjuk kekuatan dan kemampuan. Jadi mau digo pamer. Kira-kira panjenengan nek mirsani wong punya beberapa kelebihan membangun bangunan-bangunan yang enggak digunakan, penyen kira-kira piye? Punya pemikiran seperti apa? Maka perilaku yang seperti ini diingkari oleh nabi mereka. Bagaimana keingkarannya? Nah, bisa dilihat surah As-Su'ara. Nah, jadi sikap perilaku membangun bangunan-bangunan yang megah dan itu tidak dipergunakan, itu diingkari oleh nabi mereka. Bentuk keingkaran nabi itu diabadikan oleh Allah pada surah As-Su'ara, surah yang keberapa? 26, ayatnya 128. Bagaimana Allah abadikan? Atau benuna, itu hanya potongan saja, coba dicari. Tidak dari awal, itu potongan agak di tengah.
atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Potongan itu kita perhatikan. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Utuh. Iya. Atabnuna, apakah kamu mendirikan atau membangun? Apakah kamu mendirikan bikulli ri'in, pada tiap-tiap tanah tinggi itu bangunan? Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi itu bangunan? Nah, ini maksudnya bagaimana? Kok tiap-tiap tanah tinggi itu bangunan? Maksudnya apa? Daerah yang tinggi di pinggir apa? Jalan, ya. Jadi tempatnya tinggi di pinggir jalan dan yang terkenal. Maksudnya terkenal gimana? Yang banyak dilalui oleh manusia. Itu tanah tinggi, itu maksudnya tanahnya ya memang tinggi, orang apa? Orang enak ngendi? Nah, kira-kira kalian bayangkan indah mana? Nek pinggir dalan tanahnya neng dhuwur ngono karo ning ngisor. Dhuwur. Maka digambarkan daerah yang tinggi di pinggir jalan yang terkenal lagi, iya ta? Pamane kene ngendi? Wah, Solo Purwodadi ya. Terus banyak dilalui manusia. Mereka membangun di tempat itu bangunan yang kokoh, Masya Allah, bangunan yang besar, bangunan yang megah. Tapi apa? Untuk bermain-main. Itu apa bermain-mainnya? Bukan untuk tujuan yang diperlukan, melainkan hanya sekedar bermain-main, bersenang-senang dan unjuk kekuatan. Nong Jawa ngarai go pamer. Enggak butuh sebenarnya, enggak butuh. Tapi karena pengen apa? Pengen pamer, bermegah-megahan. Mula terus pantas siapa yang akan bisa menguasai. Ini apa? Kelebihan yang Allah berikan kepada siapa? Kaum Ad. Lagi kita lihat, Allah berikan kepintaran di berbagai bidang, memiliki kekayaan alam, Masya Allah, yang berlimpah, terus makmur dan maju dibanding kaum yang lainnya. Dari sisi fisik tadi seperti apa? Bagus, tinggi, besar. Dari sisi lingkungannya terindah. Apalagi yang lingkungan tertinggi, kokoh. Terus dari sisi kepiawaiannya luar biasa, memiliki kekayaan alam, pandai segala bidang, lingkungannya berlimpah, makmur dan maju dibanding yang lain.
Allah membukakan pintu-pintu rezeki buat mereka, sehingga kekayaan mereka terus bertambah, dan bertambah pula bangunan-bangunan yang mereka dirikan. Padahal dia mau bagaimana? Ora kanggu. Pintu rezeki dibuka, oke rezeki bangun, buka rezeki lagi bangun, mau tinggung bangun itu di tempat-tempat yang strategis, pinggir jalan, di tempat yang tinggi. Untuk apa? Untuk pamer dan unjuk kekuatan. Lo ini lo aku. Allah juga menganugerahkan tumbuh-tumbuhan dan mata air. Coba dibuka surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26. Sekarang ayatnya 133 134. Kalau yang tadi ayat berapa? 128. Sekarang ayat 133 134. Amaddakum bi an'amin wa banin. Terus wa jannatin wa uyun. Allah telah menganugerahkan apa? Kepadamu binatang-binatang ternak. Loh, pada masa dulu kan luar biasa binatang ternak itu, yaitu kekayaan. Mula zaman Mbah-mbah di sini ku sugih apa? Sugih sapi, sugih apa? Sugih wedhus, sugih apa neh? Kebu ngono kuwi, pitik, wis kecilian. Ya, Jadi Allah anugerahkan kepada kaum Ad itu binatang-binatang ternak dan anak-anak, wa jannatin wa uyun, dan kebun-kebun dan mata air. Wong urip iki piye? Wis dikai kaya ngene kan apa kekurangane? Ya, dari sisi fisiknya, dari sisi lingkungannya, dari sisi kekayaannya, wis arep ngopo? Wis serba cukup turah, mula terus dienggo bangun sing ora bermanfaat dan tidak digunakan. Itu tadi apa? Kelebihan yang Allah berikan kepada kaum Ad. Kelebihan-kelebihan itu sayangnya tidak digunakan untuk kebaikan. Nah, sekarang apa perbuatan buruk kaum Ad? Nah, apa keburukan kaum Ad? Kalau tadi apa? Kelebihannya. Nah, sekarang kita lihat keburukan kaum Ad. Mereka membalas kebaikan-kebaikan Allah di atas tadi, ya kan, dengan pembangkangan dan penentangan. Coba, kelebihan yang diberikan Allah seperti itu justru mereka bangkang, mereka menentang. Mereka menyembah apa? Berhala. Arep piye coba? Seruan Rasul, utusannya agar beribadah hanya kepada Allah semata, tidak diindahkan. Ya wes, itu kan keburukan. Buka surah Al-A'raf ayat 65-66.
wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kazibin. Dan kami telah mengutus kepadamu siapa? Kaum Ad, saudara mereka. Nama siapa? Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya. Perintah siapa ini? Utusan Allah Hud. Sembahlah Allah. Karena apa? Tadi mereka apa? Menyembah apa? Berhala. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Padahal kelebihan-kelebihan telah Allah berikan. Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sambutannya seperti ini. Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu siapa? Hud, dalam keadaan kurang akal. Alias apa? Alias apa? Gila. Dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Jadi justru malah utusan Allah mengarahkan yang baik dituding gila dan dusta. Mereka meremehkan nabi mereka, dituduh sudah gila. Buka surah Hud. Buka surah Hud. Surah itu surah berapa? Berapa? Cetek sini Kak. Berapa? 11. Ayatnya berapa? 54. Rasul Allah dituduh mereka itu gila. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sesembahan kami berarti apa tadi? Sesembahan kami tadi apa? Berhala telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Coba. Jadi seperti itulah perangai buruknya kaum siapa? Kaum Ad. Mereka juga mengungkapkan kekufuran mereka dengan terus terang. Jadi keingkaran mereka itu diomongkan dengan terus terang, nggak tadai ngaling-ngaling kalau bahasa kita. Di Hud, surah Hud ayat 53. Kalau tadi 54, 53. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Kami sekali-kali tidak akan apa? Mempercayai kamu. Kamu siapa? Hud. Sekali-kali tidak. Berarti gimana maksudnya? Orang babar belas. Tidak akan percaya kepada kamu. Dengan ini mereka menolak dakwah Nabi mereka. Mereka mengatakan, qalu sawaun alaina
awa'adta am lam takum minal wa'idin. Surah Asy-Syu'ara ayat 136. Sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasihat atau tidak memberi nasihat. Sama saja bagi kami. Sama saja berarti apa? Di mana? Dalam kekufuran. Sama saja bagi kami. Loh, wis apa? Secara jelas loh. Apakah kamu beri nasihat atau tidak? Aku tetap tidak percaya. Ya, ngadepi wong ini piye coba? Ya, nes ngedeng ini piye coba? Justru malah mereka itu mengatakan apa? Meminta agar Rasul yang diutus itu bukan dari manusia, akan tetapi minta itu dari golongan malaikat. Hud itu dari golongannya mereka manusia, tapi gak gelem nopo Nabi Hud, minta kalau ada utusan dari kalangan malaikat. Ya, wong nek waton Suloyo sing ngono kuwi, Pak. Minta dari malaikat. Allah abadikan pada surah Fussilat ayat 14. Qalu law syaa rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Kalau Rabb kami menghendaki, tentu Dia akan menurunkan malaikat-malaikatnya loh. Iya toh? Bapak mau hidup ke malaikat ya buat naik kok. Maka sesungguhnya kami kafir kepada wahyu yang kamu bawa. Blak-blakan. Blak-blakan. Beginilah dakwah para siapa? Para rasul, para nabi. Luar biasa mereka menghadapi kaum yang seperti ini. Mereka juga tidak mengimani keberadaan hari kebangkitan. Jadi tidak mempercayai rasulnya, juga tidak mempercayai hari kebangkitan. Justru menilai hari kebangkitan itu satu hal yang mustahil. Mustahil beda. Orang masuk akal, orang mungkin kan begitu. Tidak mungkin. Surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 35 dan 36. Allah abadikan, aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idzaman annakum mukhrajun. Hayhata hayhata lima tu'adun. Apakah ia nabi? Apakah ia, maksudnya nabi siapa tadi? Hud menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu akan dikeluarkan dari kuburmu jauh sekali. Wah, komennya begitu, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Walalah adoe ngono mikire kok adoh men mati tekan sok mati arti bangkitkan. Nah, karena keingkaran, keangkuhan, kesombongan,
maka Allah berikan apa? Azab kepada kaum Ad. Nah ini azab kaum Ad. Azab kaum Ad dilihat pada surah Al-Haqqah. Al-Haqqah surah yang ke-69 ayatnya 7. Nah, isoh dibuka ketinggalan terserah. Sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyah ayyamin husuman fatarol qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nahlin khawiyah. Surah Al-Haqqah. Allah menimpakan angin itu kepada mereka. Angin selama berapa itu? 7 malam 8 hari terus menerus. Oh, kene roh angin ribut 10 menit wis gemeter. Ini angin selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan. Mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Jadi kaya apa? Dangkel nek awake dhewe. Dangkel sing jero sreneng apa? Sreneng isine lapuk. Kropos. Karena apa? Karena keingkaran, kesombongan, keangkuhannya, kekafirannya, nggak mau percaya pada Rasulullah, nggak mau percaya kepada dakwah Rasulnya, nggak percaya dengan adanya hari berbangkit. Nah, ini merupakan satu bentuk jawaban ayahsabu allayyaqdira alaihi ahad. Jadi menyangka tidak seorang pun yang berkuasa atasnya. Rumasane wis renek sing iso apa? Menguasainya karena kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka. Padahal kelebihan-kelebihan itu yang memberikan adalah Allah yang Maha Kuat. Maka menurut As-Sa'di dalam tafsirnya, ayat 5 surah Al-Balad ini sebagai jawabannya. Apa jawabannya? Yaitu ada yang menguasainya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menyangka tidak akan ada yang berkuasa atasnya, maka As-Sa'di menafsirkan ada, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah turunkan apa? Azab. Berarti Allah menguasai mereka. Kalau Hasan Al-Basri mengatakan makna dari ayat 5 ini yaitu yang akan mengambil hartanya. Maksudnya sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya. Maksudnya tidak akan ada yang bisa mengambil hartanya. Rumang sane ora enek piye. Allah nanti yang ngambil. Allah yang ngambil. Allah firmankan pada surah Al-Baqarah ayat 155, ayat yang sangat populer, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal, ini wa naqsim minal
amwal, dan Allah akan kurangi apa? Dari hartanya, akan diambil oleh Allah. Wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Allah nanti yang akan ngambil. Sedangkan Qatadah itu memberikan satu penjelasan bahwa Ibnu Adam mengira bahwa Allah tidak akan menanyai harta ini, dari manakah dia memperolehnya dan kemanakah dia membelanjakannya. Dia punya pemikiran tidak ada yang menguasai rumangsane. Allah tidak akan menanyakan dari mana dan kemana. Padahal apa nyatanya? Allah akan menanyainya. Hal ini berdasarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nikmat akan ditanya oleh Allah. Semuanya, termasuk apa tadi? Harta. Termasuk apa? Umur. Semua akan ditanya. Dalam satu sabdanya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 2416, dan ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. La yazulu qadamni Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khams, an umrihi fima afnahu wa an sababihi fima ablahu wa malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa madza amila fima alima. Kaki anak Adam tidak akan bergeser pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya, sehingga ditanya tentang 5 hal. Jadi besok ketika di mahsyar tidak akan kaki itu bisa bergeser, tidak akan bergerak. Dari bahasanya apa? Terpaku, nggak bisa bergerak sebelum ini loh, sebelum menjawab tentang 5 hal. Apa? Umurnya untuk apa dihabiskan? Umur besok ditanya kita. Kayak umur sekian puluh tahun ditanyakan untuk apa dihabiskan. Mula Rasulullah katakan sebaik-baik manusia itu yang umurnya apa? Panjang, terus amal baiknya banyak. Tapi sejelek-jelek manusia umurnya panjang, jahat perbuatannya. Nah, awake dhewe milih sing ndi? Milih sing ndi? Sing umur panjang baik. Arep jaluk umur panjang pirang puluh tahun. 100 tahun. Wendah rekasane umur 100 tahun. Lah wong swidak loro ngadeg rambatan kok. Ha piye? Lah iya. Ha piye to? Wong linggih sila wis ora kuat, mu pengen selonjor wae. Tur gegere pengen di sendekke wae. Kuwi umur apa? Swidak loro. Lah kok tekan 100 kuwi terus piye engko? Ning jero apa-apa ngono ya. Lah wong umur swidak papat macul wis karo linggih kok. Ora iso apa? Ora iso karo jengke karo linggih kesot ngono kuwi kok piye? Rekoso ta? Umur untuk apa dihabiskannya? Jangan dikira dan ditanyakan. Rumah saya ini tidak ada yang menguasainya. Oh, umur ditanyakan. Kamu dikasih umur sekian lama. Tentang masa mudanya, untuk apa digunakan? Awake dhewe kliwat. Nom-nomane dhisik digunakake nggo apa? Sing ditakoke nom-nomane, ora tuwek-tuweke. Lah nek tuwek ngene, masa tuamu untuk apa? Ngaji biasa. Ngono. Nek wong tua kok ora ngaji, luar biasa. Nek ngaji biasa. Usia tuamu nggo apa? Nggo salat teng masjid biasa. Nek nganti kok ora nyang masjid
Balah luar biasa. Ini nek nom-noman gue apa? Gue ngaji. Wah ini luar biasa. Yang atasnya nom-noman sergap ngaji. Wah luar biasa. Menurut ditakoke nom-nomane. Karena apa? Orangnya bagus, penampilannya rapi, kuat, rengginas, serba penampilan hebat. Kok digunakan untuk taat kepada Allah? Biasanya wong necis, hebat, kalem gitu ngopo? Sakarepe dhewe to. Tentang masa muda, tentang hartanya, dari mana dia peroleh harta yang ada pada kita arep diurus oleh Allah, dari mana diperoleh dan kemana harta itu keluar digunakan, jangan di mlayune mlebune ditakokke, metune ditakokke. Nah, dan tentang apa yang telah dia lakukan dengan ilmunya. Jadi wong dituntut kon golek ilmu, baru di ilmu dipiyeke, diamalke apa? Ora. Nah, semuanya ini adalah untuk menjawab apa yang ada pada ayat yang ke-5. Manusia menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang akan berkuasa di atasnya karena kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Semuanya telah dijawab dan kita kaji pada malam hari ini. 1 jam lebih 10 menit kajian kita malam hari ini. Insya Allah yang akan datang kita akan kaji ayat yang ke-6. Padahal jumlah ayatnya berapa tadi? Iya, ayatnya 20, berarti 20 pertemuan. Kalau satu ayat sekali pertemuan, berarti berapa bulan? 4 ya, 4 kali 4 berapa? 16. Wah, berarti 5 bulan, 1 semester kan begitu. Ini nek esoh terus kan begitu toh? 1 semester, 1 semester 6 bulan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.